Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ini kita akan mempelajari tentang syariat Islam. Imam Syatibi radhiyallahu anhu menulis buku yang disebut dengan Fiqhul Maqasid. Fiqhul Maqasid ini adalah sebetulnya hasil dari usaha para ulama dalam mempelajari syariat Islam. Fiqhul Maqasid ini tujuannya adalah agar kita bisa memahami syariat Islam itu secara utuh, secara menyeluruh dan tidak terpecah-pecah. Kalau kita lihat di dalam Islam bahwa tujuan syariat Islam itu adalah yaqumanan nasu bil qist. Salah satu tujuan syariat Islam adalah bagaimana manusia itu bisa hidupnya lebih mudah lagi, lebih mudah dalam kehidupannya, lebih mudah dalam perjalanannya, lebih mudah dalam segala aktivitasnya. Salah satu tujuan dari Fiqhul Maqasid, yaitu disyariatkannya syariat Islam, adalah agar tercapai keadilan di muka bumi. Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Surah Al-Hadid ayat 22. Kami menurunkan para rasul dengan membawa kitab suci dan untuk menegakkan keadilan di muka bumi secara merata. Terlaksananya keadilan di muka bumi adalah salah satu dari maqasid syariat. Dan itu merupakan hal-hal yang asasi. Karena kalau manusia tidak mendapatkan keadilan, tentunya yang terjadi adalah kezaliman. Juga kalau kita lihat dalam syariat Islam, bagaimana seseorang mendapatkan hak-hak asasi dalam kehidupan, seperti makan, minum, dan ketenangan. Itu adalah salah satu dari tujuan syariat Islam disyariatkan. Falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surah Quraisy ayat 3 dan 4. Hendaklah mereka menyembah Tuhan yang punya Ka'bah ini, yang telah memberikan mereka makan dan memberikan kepada mereka keamanan. Keamanan, kedamaian, dan tersedianya makanan yang cukup bagi masyarakat. Itu adalah salah satu kaedah-kaedah maksud syariat di muka bumi. Manakala manusia kesulitan mendapatkan makanan, berarti tujuan syariat Islam itu belum terlaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Surah Al-Hasyr ayat 7. Bahwa jangan sampai harta itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Bahwa pemerataan kekayaan dan distribusi yang adil di antara manusia adalah bahagian dari maqasidus syariah yang harus ditegakkan. Terjadinya jurang yang jauh antara si kaya dan si miskin itu membuktikan bahwa syariat Islam belum terlaksana di muka bumi. Dan bagaimana nilai-nilai akhlak itu terjaga, seperti persaudaraan, saling tolong-menolong, kebebasan, kehormatan, menjaga hubungan-hubungan kemanusiaan, menjaga harta mereka, darah dan kehormatan mereka, menjaga akal dan pikirannya, kebebasan dan kehormatannya, merupakan hal-hal yang asasi dalam syariat. Para pemirsa yang kami muliakan, kalau kita lihat hukum-hukum Islam itu tujuannya adalah al-masalihu lil insan, bagaimana maslahat-maslahat kepentingan kemanusiaan itu terpenuhi. Tetapi kalau kita lihat beberapa kaedah yang diajarkan oleh Imam Syatibi, salah satu ungkapannya adalah al-aslu wa tabi' yakhtalif. Antara asal dan cabang itu adalah dua hal yang berbeda. Sebagai contoh,
jual beli itu adalah hal-hal yang asasi, dan itu harus terlaksana di muka bumi. Segala sarana, prasarana agar jual beli perdagangan itu maju, itu merupakan hal-hal yang asasi dalam syariat. Menghindarkan dan menghindari manusia dari penipuan itu adalah cabang. Tidak bisa dengan adanya cabang kita menghilangkan asal. Dengan arti kata lain, kalau di pasaran kita menemukan ada orang yang menipu, tidak boleh kita mengatakan tidak boleh ada jual beli, karena jual beli itu adalah asal. Sedangkan terjadinya kejujuran itu adalah cabang. Tidak boleh kita balik. Begitu juga umpamanya adanya pemimpin di masyarakat adalah hal-hal yang asasi agar bisa terlaksananya umpamanya jihad. Tetapi pemimpin yang adil itu, yang tidak zalim, adalah kesempurnaan dari kepemimpinan itu. Maka para ulama mengatakan dibolehkan seorang pemimpin yang zalim dalam rangka memimpin pasukan, karena menjaga kehormatan manusia, menjaga tanah air, menjaga eksistensi negara adalah hal-hal yang asasi. Dan idealnya memang ditemukan pemimpin yang adil, tapi dia adalah cabang. Dan walaupun idealnya memang seperti itu, tapi ketika hal itu tidak didapatkan, tidak menutup dan tidak menghilangkan eksistensi dari al-asal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syatibi menyebutkan dalam Fiqhul Maqasidnya bahwa dalam hukum Islam itu pun tidak satu tingkatan. Ada tingkatan yang paling utama. Makanya kalau kita perhatikan, yang wajib itu pun tidak satu tingkatan. Yang diharamkan itu pun tidak sama bahayanya. Maka Imam Syatibi menyebutkan di dalam seungkapannya, bi annal masalih wal mafasid yaduru haulaha. Maslahat itu juga ada tingkatannya, mafsadat itu juga ada tingkatannya, dan tidak ditemukan secara sempurna. Manakala mana yang paling kuat maslahatnya, kepentingannya, maka hukum itu akan berpihak kepadanya. Dan manakala madorotnya, bahayanya lebih besar, maka hukum akan berpihak kepadanya untuk melarang tersebut. Dan fiqhul maqasid ini, maslahat dan kepentingan-kepentingan publik itu tidak bisa dihukum rata. Di satu tempat beda di tempat yang lain, di satu kasus beda di kasus yang lain. Orang perorangan juga beda dengan orang lain. Maka manakala hal ini kita tidak pahami, ketika ulama menetapkan satu kasus di satu tempat, kita akan kaget. Padahal itu adalah bahwa maslahat itu sangat ditentukan oleh kondisi real di tempat itu, kondisi orang-orang tertentu di zaman tertentu. Karena pada prinsipnya Imam Syatibi menyebut bi anna al-maqasid yanzur ilal ma'ani, bahwa yang berhubungan dengan publik itu sangat terhubung dengan apa maslahat, manfaat yang diberikan dari kasus-kasus atau tempat tertentu. Maka kita tidak bisa melakukan satu generalisir terhadap kasus di dalam Fiqhul Maqasid yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Maka Imam Syatibi menyebutkan di dalam kitabnya bahwa yang bisa ditentukan hukumnya itu adalah hal-hal yang asasi. Beliau menyebutkan ada hal-hal yang memang tidak bisa diukur, dan itu hal-hal yang real di masyarakat. Contoh umpamanya, beliau mengatakan al-awsaful batinah. Ada penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri manusia, seperti sombong, hasud, cinta dunia, dan cinta harta. Ini adalah masalah penyakit-penyakit hati. Dan Fiqhul Maqasid tidak bisa menetapkan hal itu, karena dia berhubungan dengan moralitas, berhubungan dengan etika. Negara tentunya akan masuk kepada hal-hal yang asasi,
hal-hal yang punya dampak besar kepada masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan fiqhul maqasid. Tetapi kalau hal-hal yang berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan citra, itu sudah tidak termasuk domainnya negara, karena itu sudah merupakan domainnya akhlak. Para pemirsa rahimakumullah, kalau kita lihat bahwa salah satu ciri dari fiqhul maqasid, fikih syar'i itu, dia akan kuat manakala kita sesuaikan dengan hal-hal yang bisa diterima oleh semua manusia. Kemudian juga fiqhul maqasid, fikih syariah itu adalah kita tidak bisa memutuskan satu kasus karena hanya mendapatkan satu hadis saja atau satu ayat saja, tanpa kita melihat apa saja topik yang berhubungan dengan hal tersebut, ayat-ayat apa saja yang berhubungan, hadis-hadis apa saja, kasus-kasus apa saja yang terjadi di masyarakat. Ketika hal itu kita bisa mempelajari dan menganalisa secara menyeluruh, maka kita akan bisa mendapatkan kesimpulan yang kuat. Dan kesimpulan itulah yang disebut dengan fiqhul maqasid. Manakala memang banyaknya kejadian-kejadian kesalahpahaman di antara dai, karena mereka kadang-kadang menganggap bahwa syariat Islam itu satu tingkatannya, padahal yang wajib itu ada tingkatannya, yang sunnah itu ada tingkatannya. Maka kalau kita lihat, Rasulullah mengatakan bahwa memberi makan orang yang kelaparan lebih besar pahalanya dari iktikaf di Masjid Nabawi. Karena memang manakala terjadi kelaparan itu dampaknya besar, dampaknya kepada agama, dampaknya kepada kehidupan, dampaknya kepada eksistensi hidup, sosial. Sedangkan iktikaf di Masjid Nabawi itu sangat bagus dan luar biasa, tapi dampaknya itu sangat personal. Tentunya di dalam Islam, bahwa kepentingan publik yang lebih besar muqaddamun, didahulukan dari kepentingan pribadi yang terbatas. Begitulah indahnya syariat Islam. Manakala kita mempelajari fiqhul maqasid ini dengan benar, dan syariat Islam itu akan terus berkembang dan akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Dan tentunya juga para dai juga, para aktivis tidak mudah buruk sangka kepada pemimpin-pemimpin yang memutuskan satu kasus. Sebagai contoh umpamanya, ketika salah satu imam besar di India, Imam Maududi, memutuskan untuk memilih seorang pemimpin di India, seorang wanita, langsung sebagian masyarakat mengatakan bahwa beliau melanggar syariat dengan hanya mengatakan bahwa hadis yang melarang mengangkat seorang pemimpin. Tapi kalau kita lihat dalam fiqhul maqasid, kondisi real di masyarakat India waktu itu, ada dua pilihan. Ada salah satu pemimpin, dia adalah tokoh Hindu yang salah satu programnya kalau dia menang akan menghabisi kaum muslimin. Sedangkan satunya adalah seorang wanita dan dia adalah sekuler, tapi mengakui eksistensi kaum muslimin. Dan kalau dia terpilih, umat Islam akan diberikan hak hidupnya. Ketika Imam Maududi mengambil pilihan kepada ini, bukan dia tidak tahu tentang hadis itu, tetapi fiqhul maqasid mengatakan ada kepentingan yang lebih besar, bahwa kepentingan menyelamatkan nyawa umat Islam, bagaimana mereka bisa hidup damai, itu lebih penting daripada sekedar memilih seorang pemimpin, apakah dia laki-laki atau perempuan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.